Kita balik lagi di Generasi Mecin. COVID-19 mengalami lonjakan setelah masa transisi. Bersama saya ada orang-orang kompeten lah yang ngomongin. Tapi sebelumnya saya mau nyobain dulu nih makanan yang disajikan sama Yellow Hotel Manggarai. Ini ayam bakar yang katanya beda dari ayam bakar yang pernah saya coba. Saya mau nyobain dulu, ini bagian pahanya ada nasi bakarnya juga. Dan sambelnya juga unik juga nih. Ini sambelnya kayak pedes banget nih. Pedes banget. Wow, buat yang suka pedes nih enak banget nih. Oke, kita coba ya. Bumbunya berasa nggak kering. Bener, enak ayam bakarnya. Saya mau nyobain, tapi kayaknya nggak sopan ya. Saya ditungguin senior-senior kedokteran gitu sambil makan. Halo Prof. Ari dan juga Pak Kus. Ya. Kita balik lagi ngobrolin lonjakan COVID-19. Terakhir tadi kepotong soal statement WHO yang katanya banyak negara salah arah. Nah, saya minta tanggapan dulu mungkin dari Prof. Ari. Indonesia termasuk salah arah atau tidak ada arah, Prof? Gimana, Prof? Ya, saya sih nggak bisa apa namanya. Ini kan WHO yang nilai. Ya silakan aja WHO bagaimana menilai gitu loh. Oke. Ya mau bilangnya apa gitu ya. Kalau kita bilang mau number yang paling jelek ya Amerika gitu misalnya, kan jumlah kasus misalnya. Jadi kriteria WHO apa di situ. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa kita salah arah atau sebaliknya gitu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan, artinya sekali lagi. WHO silakan coba dia nilai apa sih gitu loh. Justru ini yang memberi masukan buat kita, apa sih masalahnya. Karena memang ternyata kita mesti bilang lah, semua orang belajar semua. Singapura yang udah tenang-tenang aja ternyata ada ledakan lagi kemarin misalnya kan. Jadi artinya apa, bahwa ya semua kita masih belajar gitu. Tapi kalau tadi memang WHO menyampaikan tersebut, tolong kasih tahu apa sehingga kita bisa memperbaiki. Oke, memang kita mengidentifikasi di Indonesia ada masalah yang saya bilang tadi. Masalah masyarakat masih abai, ada masalah ego sektoral, ada masalah hoax yang kita juga tidak bisa ya begitu bebasnya hoax beredar di tengah masyarakat gitu. Jadi ini hal-hal yang memang artinya yang menjadi problem di kita. Belum lagi kita bicara soal anggaran gitu ya, pembiayaan dan segala macam gitu. Dan di satu sisi memang kondisi masyarakat makin terpuruk dari sisi ekonomi gitu. Jadi banyak hal yang dan masing-masing saya rasa masing-masing negara mempunyai permasalahan yang berbeda-beda gitu loh. Itu komentar saya. Terakhir untuk Prof. Ari dan Pak Kus, dari awal Pak Jokowi sudah menargetkan harusnya di bulan Juli ini turun angka secara jumlah ya penderita COVID, tapi pada kenyataannya angkanya belum landai pun, bahkan belum. Sebenarnya Prof. Ari, COVID ini ada yang perlu kita ketahui lagi nggak soal tambahan informasi dari awal, kan soal gejala dan lain-lain. Apakah ada perkembangan informasi seputar COVID ini, Prof? Ya, artinya tadi bahwa memang poin saat ini kan kita di penyebaran tadi ya, bahwa penyebaran kita tuh masih cukup tinggi. Kenapa? Karena angka kita masih terus naik gitu. Nah, di satu sisi kan kita bisa lihat bahwa memang ternyata masyarakat masih abai atas bagaimana proses ini menular dari satu orang ke orang lain. Bahkan yang membuat kita sedih lagi bukan di tengah masyarakat saja, tapi bahkan di kalangan-kalangan perkantoran gitu loh. Kita bisa tahu bahwa klaster itu menular di antara sesama mereka begitu. Jadi artinya orang yang sudah ngerti pun, yang sebenarnya tahu pun akhirnya abai gitu loh. Nah ini yang memang jadi PR kita nih. Bagaimana memang mereka yang mesti diingatkan lagi bahwa ini ada masalah besar di depan kita nih kalau kita tidak peduli masalah melaksanakan protokol kesehatan gitu loh. Kalau tidak ya kita akan seperti begini terus, dan akhirnya juga semua fasilitas yang kita punya, baik itu SDM ya exhausted, udah ada waktunya kita bisa kelelahan gitu. Apa yang terjadi pada teman-teman saya saat ini di Surabaya misalnya, ya mereka udah ya kedodoran juga akhirnya dengan jumlah kasus yang tiba-tiba banyak, dan mereka juga akhirnya menjadi korban misalnya begitu. Dan juga sebagian teman-teman di Makassar misalnya gitu. Ini kan juga di awal terjadi kita di Jakarta di akhir Maret dan di awal April, walaupun sekarang kondisinya udah seperti yang tadi Dr. Kus bilang sudah membaik semua karena kita udah tahu polanya. Tapi sekali lagi ini adalah penyakit baru. Nah, seperti kan informasi WHO menyebutkan tuh bahwa seperti yang kita tahu juga possibility ya, kemungkinan menular secara airborne. Jadi ini hal-hal ini yang terus kita harus
perhatikan nih informasi-informasi yang terjadi. Dan di satu sisi kami sebagai institusi pendidikan pun juga melakukan riset-riset tersebut, di mana sebagian riset ini memang disupport oleh Ristek untuk bagaimana sih yang ada di kita sendiri gitu. Jadi ini intinya adalah tugas kami yang ada di institusi untuk mempelajari terus, juga menyaring informasi yang dari luar ya, dan tentu ini kita juga berusaha untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai update ini. Gitu. Terima kasih. Prof. Ari dan Pak Kus juga saya mau minta tanggapannya dari statement Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, awal tahun 2021 Indonesia targetkan vaksin COVID-19 yang diproduksi. Ini target yang masuk akal possibility-nya, Prof. Ari? Ya kalau saya bilang sih begini, sekarang ini kan kalau memang benar-benar ini diproduksi oleh kita, ya saya bilang sih masih jauh. Tapi kalau kita kebetulan memang terlibat di dalam suatu riset vaksin di luar, itu mungkin bisa saja gitu loh. Tapi kalau yang saya tahu yang di kita sih nampaknya tidak, karena kan itu ada tahap-tahapannya ya kan. Untuk fase 1 aja kayaknya kita belum masuk yang produksi kita sendiri. Belum lagi nanti fase 2 gitu loh. Nah, kalaupun mau misalnya kita bilang kita terlibat di dalam suatu riset multinasional, mungkin bisa saja kita juga terlibat untuk yang disebutkan Pak Jokowi itu. Oke, bagus. Soal target 2021, bagus. Segalanya mungkin ya. Kalau kita mau mencoba dengan betul dan memang itu menjadi sebuah priority, artinya anggaran diarahkan ke sana untuk bisa supaya kita itu mengalami imunitas sehingga kita bisa bekerja ataupun lebih mudah untuk kita bergaul, berkumpul dengan orang sehingga tidak tertular. Tetapi sih kalau menurut saya kalau dibangun sendiri-sendiri mungkin pasti akan effortnya besar sekali ya. Kenapa enggak mengusulkan Pak Jokowi misalnya seluruh negara ASEAN bersama-sama untuk membentuk vaksin itu dengan pembiayaan bersama-sama sehingga kalau nanti hasilnya itu ada bisa dipakai bersama-sama seluruh Asia itu sendiri. Jadi itu kan namanya kebersamaan di tingkat dunia. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa sama-sama hidup kembali seperti dahulu lagi. Oke, kita optimis mudah-mudahan angka COVID-nya bisa minimal segera landai dulu ya, kalau memang paling nggak naik lagi. Mengingat beberapa waktu belakangan masih terus naik angkanya. Terima kasih Prof. Ari, terima kasih Pak Kus. Salam untuk teman-teman tenaga medis. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen terakhir. Abis ini kita mau ngomongin soal informasi. Beberapa waktu yang lalu istilah-istilah sudah diganti, influencer diundang ke istana. Ada pengaruhnya soal penurunan angka COVID dari sisi informasi. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di segmen terakhir. Tapi kayaknya di sini udah hujan nih, kita pindah ke lobi hotel aja kali ya. Jangan kemana-mana ya.